Wow, pagi semua. Puji Tuhan ya. Bentar ya. Saya sedang membaca satu firman Tuhan, atau saya sedang menyiapkan, maksud saya, satu firman Tuhan mau saya baca buat kita semua. Oke, udah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat sekali Tuhan kita. Coba tarik nafas dulu. Puji Tuhan. Hari yang baru, dan hari ini adalah hari di mana kita merayakan kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Ya, ingat loh ya, kita merayakan kenaikan Yesus itu sangat penting. Karena itu adalah salah satu iman percaya kita, bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan itu. Dan jangan lupa, datanglah beribadah di gerejamu. Ketika ada beribadah hari ini, ya, di gereja lokal saya di Citra Raya juga ada hari ini ibadah, ya, jam 9 dan jam 11. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah,
Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus selama hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, arahkan hatimu kepada Yesus. Sungguh kasih-Nya besar, besar. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ajar kami untuk kami berani berkorban. Ajar kami untuk kami berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami. Karena Yesus memberikan yang sangat baik bagi kami, yang terbaik. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau selamanya. Kau gak tergantikan. Jemaat katakan, Kau gak tergantikan Yesus. Selama hidupku sembah Kau Yesus. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Oh, terima kasih. Kau gak tergantikan. Kau tidak tergantikan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Hari ini kami masih bisa merayakan kebangkitan dan juga kenaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami berterima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kami berterima kasih buat keluarga. Kami berterima kasih buat gereja. Kami berterima kasih buat provinsi kami, buat bangsa kami, buat situasi yang sudah ada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena semuanya dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, biarkan kami menjadi orang yang gak henti-hentinya berkata terima kasih kepadamu, supaya kami sadar bahwa semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya hari ini dalam tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, khususnya lewat momen kenaikan-Mu yang kami rayakan hari ini. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan lupa kalau engkau bisa hadir dalam ibadah onsite di gerejamu, datanglah onsite. Amin. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bukanlah cerita dongeng, tetapi itu betul-betul terjadi karena kebangkitan Yesus itu kalau boleh saya katakan, kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan kenaikan Yesus juga disaksikan oleh banyak orang. Wow. Markus 16 ayat 17 dan yang ke-20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya.
Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Haleluya. Wow. Jadi Yesus terangkat ke sorga itu dengan disaksikan oleh banyak orang. Yesus tidak suruh murid-muridnya keluar, aku mau masuk ke dalam kamar. Terus tiba-tiba murid-muridnya masuk dalam kamar, terus Yesus gak ada. Bukan seperti itu. Yesus sedang ada di ruangan terbuka. Yesus ada di lapangan atau bukit. Dan di situ dia disaksikan oleh orang-orang, oleh murid-muridnya dia. Dan dia terangkat ke sorga. Wow, ini adalah sebuah pemandangan yang begitu indah. Saya heran kenapa orang percaya setiap kali merayakan kenaikan Yesus kok nggak seantusias Natal gitu loh ya. Coba lihat, orang itu merayakan perayaan iman percaya kita kepada Yesus itu kalau Natal tuh jor-joran. Tapi kalau bicara Jumat Agung, Paskah, ya, kemudian kenaikan biasa-biasa aja. Apa mungkin karena Natal selalu identik dengan hadiah kali ya? Baju baru mungkin ya. Berarti kalau engkau karena itu engkau merayakan Natal meriah, berarti ya engkau berarti anak Tuhan yang ya Kristen hadiah aja. Tapi saya mau mengajak umat Tuhan, ayo kita merayakan kenaikan Yesus yang betul-betul menyatakan dirinya di depan banyak orang ketika dia naik. Dan dia betul-betul berkuasa, dia naik loh. Nggak pakai kerekan ataupun nggak pakai lift, enggak. Secara kasat mata murid-murid itu melihat Yesus naik terangkat ke sorga. Wow, kita baru lihat ada satu orang yang naik 1 senti 2 senti dari bumi aja atau dari injak tanah itu dia bisa naik aja, kita udah wow keren. Yesus nggak 1 senti 2 senti loh bro sis. Dia naik begitu tinggi sampai membelah awan-awan di atas sono, itu kan keren banget itu. Untuk itu rayakanlah kenaikan Yesus hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan. Katakan amin. Yes. Kenapa Yesus naik? Karena memang betul dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan dia gak akan mungkin bisa naik. Ya kenapa Yesus naik? Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Udah tugasnya Roh Kudus lagi, udah bukan tugasnya dia. Tugasnya sudah selesai, dia naik. Kenapa dia naik? Karena dia menyediakan tempat buat setiap kita. Katakan amin. Itu kan iman percaya kita. Makanya itu rayakan kenaikan Yesus hari ini dengan penuh kegairahan. Ayo berbondong-bondong datanglah ke gedung gereja. Pak, bukankah gereja tubuh kita? Betul, tapi maksud saya kita berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan impartasi daripada para hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kita merayakan kenaikan Yesus, itu sungguh luar biasa loh jemaat Tuhan. Jangan anggap sepele itu. Amin. Untuk itu saya mengajak setiap kita memperhatikan sungguh-sungguh bahwa kenaikan Yesus tidak terbantahkan. Ada banyak serangan-serangan yang menyerang tentang kenaikan Yesus. Whatever, biarin aja. Masa bodoh, so bodoh ting, gitu ya. Biarin aja. Yang penting kita tetap teguh bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. Dia memberikan tempat buat setiap kita. Untuk itu saya mau berkata, bertahanlah sampai kedatangannya kali yang kedua. Katakan amin. Untuk itu dalam momen ini saya memberikan 4K gitu ya. Sorry, bukan 4K ya. Saya memberikan 3. Ya, karena biasa saya kan Mister 3. 3 pesan buat setiap kita. Ya, yang pertama, kenaikan Yesus memberikan kepada murid-muridnya yang namanya
mempersatukan. Yes. Kita nggak bisa pungkiri bahwa setelah Yesus menyerahkan nyawanya di salib, murid-murid itu mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Secara manusia mereka bergumul, apakah mereka udah betul mempercayai Yesus sebagai juru selamat? Karena Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dalam pergumulan tersebut mereka sempat terpisah. Dalam seri yang di Emmaus, dalam seri yang peristiwa setelah kebangkitan Yesus, kita melihat bagaimana Maria Magdalena, ada 2 murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Ya, ada beberapa murid yang kembali ke profesi mereka. Jadi mereka terpisah-pisah. Tetapi kenaikan Yesus justru mempersatukan mereka kembali. Wow, ini yang luar biasa. Ini loh yang luar biasa. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa kenaikan Yesus akan mempersatukan apa yang sudah putus dalam kehidupanmu. Saya berdoa hari ini, biarkan kuasa kenaikan Yesus itu mempersatukan apapun yang sudah terputus di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hubungannya sudah mulai renggang, ya, atau apapun itu. Saya berdoa ada kuasa kesatuan itu terjadi. Dan saya mau katakan kepada gereja-gereja Tuhan, jangan sampai kita terpecah belah oleh karena tipu daya iblis. Jangan sampai. Tapi biarlah kita bersatu. Orang Tuhannya sama kok, Tuhan Yesus kan. Mungkin kita beda cara kita dalam kita beribadah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang tidak. Ya sudah, oke, kita hargain itu. Tetapi yang jelas kita harus ada dalam kesatuan. Katakan amin. Ya, itulah yang Yesus kerjakan ketika dia naik ke sorga. Kenaikan Yesus mempersatukan murid-murid. Kenaikan Yesus membakar kembali semangat persatuan mereka. Untuk mereka menyatukan visi mereka. Dan untuk mereka pergi memberitakan Injil. Ini enak. Kalau ada kesatuan, kita tuh geraknya enak. Kalau ada kesatuan, kita itu kalau boleh saya katakan, kita itu seperti sebuah hulu ledak yang bisa menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Asal ada kesatuan. Jadi kesatuan itu merupakan inisiatifnya Tuhan. Kesatuan merupakan juga kerinduan Tuhan. Makanya saya jadi ingat ada satu lagu, bersatulah, mari kita bersatu, bekerjalah. Ya, ada di albumnya Pak Roni Daud itu, Pak Beron itu, Bapak rohani saya itu ya. Bersatu, bekerjalah bersama-sama. Ya, saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan itu. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu. Ini doanya Yesus loh. Kalau kita yang berdoa, kita minta Yesus menjawab doa kita. Kalau Yesus yang berdoa kepada Bapa, bukan cuma Bapa yang menjawabnya, tapi kita juga harus menjadi jawaban. Dalam arti apa? Apa yang didoakan oleh Yesus itu kita hidupi. Apa yang didoakan oleh Yesus supaya kita menjadi satu. Sesuatu yang menjadi satu itu indah daripada sesuatu yang tercerai-berai. Ketika satu pasukan tercerai-berai, maka musuh dengan mudah akan menghancurkan. Tapi ketika satu pasukan terus bersatu dalam satu komando, bergerak bersama-sama, melangkah bersama-sama. Rawe-rawe rantas, malam-malam butung. Artinya apa? Ketika kita bersatu, kita bisa melakukan perkara-perkara besar kok. Ayo, saatnya kita kembali bersatu. Amin, haleluya. Yang kedua adalah murid-murid menjadi radikal yang benar. Nah, ini penting. Radikal saja nggak cukup, radikal yang benar. Karena kalau bicara radikal, seringkali ada banyak orang dengar kata radikal itu ekstrim. Image-nya selalu negatif. Padahal kalau kita lihat dalam firman Tuhan, murid-murid itu setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka menjadi radikal yang benar. Mereka siap menyerahkan nyawanya. Bukan untuk melakukan bunuh diri, bom bunuh diri, bukan loh ya. Mereka siap menyerahkan nyawanya untuk Injil diberitakan oleh ke seluruh dunia. Ini loh. Jadi saya mau mengajak setiap umat Tuhan, biarkan di momen perayaan kenaikan tahun 2022 ini,
engkau menjadi radikal yang benar. Engkau semakin kalau boleh saya katakan, engkau semakin meleburkan dirimu di dalam firman. Dan firman yang ada di dalam dirimu itu engkau nyatakan lewat perkataan, lewat perbuatanmu. Itu murid-murid itu tersebar sampai ke Asia. Mereka memberitakan Injil keselamatan. Mereka mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Keren banget ini, keren banget ini. Ya, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, orang yang hidup di dalam kesatuan, orang yang mengerti bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga, dia menjadi radikal. Ini loh yang luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat lewat para murid-murid. Murid-murid itu menjadi radikal yang benar. Sementara dunia mengajarkan tentang radikal itu dengan cara yang berbalik daripada yang Yesus ajarkan. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah apa? Radikal yang benar itu adalah apa? Lakukan yang terbaik dan benar bagi kemuliaan kerajaan Allah. Lakukan yang terbaik dan benar bagi kemuliaan kerajaan Allah. Itu radikal yang benar. Itu yang Yesus ajarkan. Amin. Radikal yang benar adalah kita nggak melawan peraturan pemerintah. Kita taat kepada peraturan pemerintah. Itulah yang Yesus ajarkan. Itulah radikal sebetulnya. Jadi radikal itu nggak engkau harus bunuh diri, ya, membunuh orang hanya untuk membela ajaranmu. Buat apa? Kita nggak perlu bela ajaran kita. Kita perlu menceritakan kasih Yesus kepada semua orang. Katakan amin. Radikal yang Yesus ajarkan adalah apa? Tetaplah kita mengasihi semua orang. Itu yang Yesus ajarkan. Radikal seperti itulah yang dihidupi oleh para murid-murid. Sehingga mereka melayani Tuhan kemana-mana. Mereka gak takut mati. Ada mereka yang mati sampai harus terbelah tubuhnya menjadi dua. Ada mereka yang harus disalib. Ada mereka harus dibakar hidup-hidup. Ada mereka yang harus dibuang ke pulau. Tapi itu mereka lakukan dengan sukacita. Mereka radikal yang benar. Karena mereka melihat Yesus naik ke sorga. Wow, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus yang naik ke sorga. Masa engkau mau suam-suam kuku? Kalau engkau suam-suam kuku, maaf saya harus katakan, kasihan deh lo. Tapi mari kita terus bergairah. Kita terus semangat menyala-nyala buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan radikallah yang benar untuk kemuliaan kerajaan Allah. Hidupi firman. Taat kepada peraturan-peraturan apa yang sudah pemerintah tetapkan. Itulah radikal. Dan kasihilah semua orang dengan kasihnya Yesus. Amin. Yang terakhir, yang murid-murid lakukan adalah apa? Mereka satu rasa, satu kasih. Wow. Sebuah kebersamaan yang indah. Kebersamaan yang tulus dipraktekkan oleh para murid di dalam kehidupan mereka. Enggak ada kecurigaan, enggak ada iri hati, enggak ada egois, enggak ada cuek, enggak ada saling menghakimi, enggak ada yang ditutup-tutupi. Mereka saling menerima kekurangan, mereka sama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Ini loh yang luar biasa. Haleluya. Sementara akhir-akhir zaman ini ada banyak orang-orang di dalam gereja Tuhan. Ya, mereka nggak lagi satu rasa, mereka nggak lagi satu kasih, tapi mereka saling menjelekkan, mereka saling menghakimi, mereka saling membenci, mereka saling mencurigai. Aduh, bikin malu Tuhan. Satu kali saya ketemu salah satu Kapolres, ya, di daerah Banten lah gitu ya. Dia bukan pengikut Kristus. Dia tidak sama kepercayaannya dengan kita. Tapi satu kali dalam ngobrol itu dia tahu saya pendeta, karena saya memperkenalkan diri sebagai pendeta. Ya, kita ngobrol, kemudian singkat cerita dia berkata, "Pak, kenapa ya saya ketemu sama pemimpin di gereja A, B, C, D." Ya, saya nggak usah sebutin denominasinya lah. Ya, kan ada banyak sinode, ada banyak denominasi di Indonesia ini. Kenapa ya Pak ya? Kalau saya ketemu sama denominasi A, mereka selalu terima saya loh Pak.
Tapi kalau saya ketemu sama yang tadi-tadi ini, mereka kok selalu mencurigai saya ya. Padahal maksud saya sebagai aparat negara, saya harus bisa mengayomi semua. Saya mau berkenalan dengan semua. Itu memang tugas saya, tapi saya juga tak sadar saya sedang ada di negara Republik Kesatuan Indonesia, dia berkata. Jadi saya harus bisa mengayomi mereka semua juga. Wow, saya katakan kepada Bapak Kapolres ini, Pak, Anda luar biasa loh Pak, saya bilang. Mohon maaf kalau ada di antara kami yang merespon seperti itu, saya berkata. Tapi seharusnya kita ini satu rasa, satu kasih loh. Kita praktekkan dulu dari gereja kita. Kalau ini berhasil kita praktekkan, orang di luar sana ketika mereka datang kepada kita bisa terima mereka. Kita gak akan curigai mereka seperti ada denominasi yang mencurigai si Bapak Kapolres ini. Padahal maksudnya baik. Dia cerita, bahkan dia langsung tukeran nomor dengan saya. Dan dia berkata, ayo Pak Pendeta, kapan kita ketemuan? Kita makan bareng. Loh, coba lihat. Wah, saya bisa melihat bagaimana Bapak Kapolres ini hatinya tulus betul-betul. Makanya saya berdoa, saya bilang sama dia, Pak, saya berdoa supaya Bapak betul-betul menjadi pemimpin yang dipercayakan tanggung jawab lebih lagi. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, murid-murid itu satu rasa, satu kasih. Bagaimana dengan kita? Ayo, di momen kita merayakan kenaikan Yesus hari ini, satu rasa, satu kasih. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku menyerahkan setiap umat-Mu, biarkan mereka menjadi pendengar dan pelaku firman. Hamba melepaskan segala berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, jangan lupa